Baik pemirsa Metro TV Lampung, Anda masih bersama kami dalam Syariah Corner dan masih bersama dengan Bapak Muhammad Barudin. Oke Bapak, kalau kita berbicara tentang syariah tentunya atau perekonomian syariah yang ada di Indonesia atau dunia, seperti apa Pak prediksinya perekonomian syariah ini nanti perkembangannya secara global? Ya, saya termasuk orang yang yakin bahwa pada saatnya ekonomi syariah itu akan mengglobal kemudian dan menjadi trending. Kenapa? Karena filosofi dalam hukum Islam itu ketika kebenaran dan keadilan itu datang, maka yang tidak adil itu pada saatnya tidak menjadi pilihan orang. Oke. Saya punya teman pendeta, Profesor Tobi Mutis. Dia rektor Trisakti di Jakarta. Tapi beliau mendapat Syariah Award dari Bank Muamalah Indonesia. Kenapa? Karena beliau di prodi yang notabene perguruan tinggi, mohon maaf orang salib itu, tetapi di mereka mengajarkan tentang ekonomi syariah. Kenapa? Karena memang nilai-nilai yang diusung adalah berkeadilan. Dan salah satu ajaran Islam yang bisa diterima dan boleh memang seharusnya tidak melihat agama apapun menjadi nasabah adalah perbankan syariah. Kalau orang salat nggak boleh orang non muslim salat gitu ya. Tapi kalau ekonomi syariah silakan. Ini termasuk ajaran yang inklusif. Sehingga ketika ajaran itu inklusif, maka saya yakin pada saatnya ekonomi syariah akan menjadi tren perkembangan ekonomi dunia. Termasuk memang negara-negara non muslim pun sudah mulai melirik. Betul, betul. Hanya memang ketika negara non muslim mungkin beda niatnya tapi ketemu pada titik tujuan. Mereka niat ibadah tapi niatnya untuk ekonomi. Ketika lihat segmen pangsa pasar adalah orang-orang muslim yang nilai ekonominya tinggi, mau mereka kejar itu. Dan itu keuntungan bagi kita kan. Sehingganya saya sering sampaikan, alangkah naifnya yang mensuplai, mengekspor daging ke Arab Saudi itu bukan dari negara muslim, dari Australia, dari Brasil, dari India. Wah, mengapa Indonesia tidak? Padahal ulama-ulama kita akrab dengan mereka, duta besar kita tentu komunikasi. Kenapa kita? Lampung banyak suatu saat tanah kita lapang gitu kan, hutan kita bahan yang masih, kenapa nggak bisa untuk bagaimana budidaya daging bisa mensuplai? Sehingga Australia punya Dewan Fatwa tentang pangan halal. Di Brasil juga seperti itu. India seperti, padahal bukan negara muslim. Kita kapan? Iya betul. Mudah-mudahan Pak. Jadi kita jangan hanya menjadi konsumen, tapi kita juga menjadi produsen nanti ke depan ya. Bukan menjadi konsumen, tapi menjadi player. Gitu. Nah betul sekali Pak. Nah lalu seperti apa Pak tantangan yang akan dihadapi nantinya dalam perkembangan dari perekonomian syariah ini? Ya, salah satu tantangannya memang bahwa sekarang ini dari sisi SDM ya kita masih terbatas. Hari ini meskipun kita sudah bergeliat, sudah lumayan dinamikanya itu, mohon maaf itu para pengelola, para petinggi yang memanage perbankan syariah, keuangan syariah kan masih orang-orang yang bukan alumni dari perguruan tinggi syariah. Masih konvensional. Bukan berarti tidak mampu, tapi alangkah baiknya kalau. Nah sekarang perguruan tinggi keagamaan sudah membuka fakultas prodi tentang keuangan perbankan syariah di hampir seluruh Indonesia. Ini pada saatnya nanti akan menjadi aset sosial yang sangat berharga untuk mendukung itu. Sekarang masih belum. Yang lainnya tantangan kita bahwa hari ini literasi keuangan syariah itu masih minim. Itu menjadi tantangan bagi kita, sehingganya di tengah masyarakat kita masih ada yang belum paham, disangkanya perbankan syariah dengan konvensional sama, padahal sesuatu yang sangat berbeda. Nah itu ketika nanti para pemuka agama, para tokoh masyarakat, para akademisi step by step untuk sosialisasi pada setiap kesempatan, dakwah khutbah jangan cuma akhlak moral saja, tapi mungkin khutbahnya perlu tentang keuangan syariah, mungkin khutbahnya perlu tentang perbankan syariah, mana yang sejalan dengan syariah dan seterusnya. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, ini saya melihat bahwa manajemen perbankan dan keuangan syariah pada umumnya belum begitu piawai menurut saya dalam mengemas katakanlah produk-produknya. Kenapa saya katakan demikian? Ketika kita memang dikatakan keuangan syariah berkah, dijanjikan berkah, tetapi tidak kompetitif. Ketika dibandingkan dengan konvensional, nah pedagang kan bukan nyari berkah saja, nyari untung, nggak mau untung itu kan. Nah, ketika dia tidak kompetitif, para pelaku bisnis pasti akan memilih yang kompetitif.
Nah, itu ini saya berharap kepada para pengambil kebijakan supaya margin keuntungannya jangan tinggi-tinggi. Iya. Paling tidak sama. Gitu. Iya, betul. Kalau lebih tinggi, saya memprediksi akan susah untuk meyakinkan Bapak meskipun mahal, untungnya nggak banyak tapi berkah susah untuk meyakinkan. Iya, betul. Mudah-mudahan tantangan-tantangan beberapa hal itu bisa menemukan solusi ya Pak, yang kita bisa lebih baik lagi. Nah, yang terakhir Bapak, harapan Bapak untuk perekonomian syariah di Indonesia seperti apa? Ya, harapan saya keuangan syariah pada masa yang akan datang akan menjadi alternatif ya, alternatif pilihan bagi umat sehingganya tidak hanya sektor keuangan syariah saja yang ekonomi ini yang selalu berkembang syariah. Kita punya potensi wisata halal, kita punya potensi pangan halal, kita punya potensi hal-hal yang terkait dengan lifestyle pakaian ya. Oke, fashion. Fashion. Itu di Timur Tengah itu yang mengekspor ke sana siapa? Cina, Iya. India. Kenapa nggak Indonesia gitu yang para desainernya merancang kemudian kualitasnya yang bagus, yang kita jamin halal. Itu harapan saya seperti itu. Jadi tidak hanya sekali lagi bukan hanya pada sektor keuangan syariah saja, perbankan ataupun non perbankan, tetapi juga pada sektor yang lain tentang wisata, tentang pangan, tentang fashion itu juga pada asalnya ini akan menjadi tren ke depan untuk kenapa? Karena mayoritas penduduk misalnya beragama Islam. Ketika itu menjadi tren ekonomi syariah akan menjadi sesuatu yang sangat kita harapkan. Oke, mudah-mudahan harapan Bapak bisa terwujud ya Pak ya. Amin, Dan juga tantangan-tantangan semuanya bisa mendapatkan solusinya. Baik Bapak, terima kasih sudah hadir bersama di Syariah Corner kali ini. Terima kasih, Pemirsa, Mbak. oke Sama-sama. Bapak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Metro TV Lampung, demikian Syariah Corner kali ini yang didukung oleh UIN Raden Intan Lampung, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung, IDX, Radisson Lampung Hotel, dan Kanwil Bea Cukai Sumatera Bagian Barat. Saatnya saya, Nana Hasan, beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Jangan lupa untuk selalu terapkan protokol kesehatan 5M. Memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan di air mengalir dengan menggunakan sabun, menghindari kerumunan, dan juga mengurangi mobilitas. Sampai jumpa.